Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Jumat 19 Agustus 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Widyotami Putri. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, ratusan rumah di Kabupaten Deli Serdang Kamis pagi terendam banjir dan terparah berada di Kecamatan Tanjung Morawah dengan ketinggian air lebih kurang 1 meter. Peristiwa itu terjadi akibat hujan deras yang turun sejak Rabu malam dan datangnya air secara tiba-tiba dengan ketinggian air mulai 30 cm hingga 1 meter. Sebanyak kurang lebih 420 rumah warga di Kecamatan Tanjung Morawah terendam banjir yang terdiri dari masing-masing desa Nagatimbul. Di Dusun 4 Desa Nagatimbul sebanyak 300 rumah dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Selanjutnya di Desa Lengau Seperang, tepatnya di Dusun 1 dan Dusun 2 dengan jumlah terendam sebanyak 60 rumah dengan ketinggian air setengah meter. Desa Bandar Labuhan terletak di Dusun 3 sebanyak 50 rumah pemukiman warga terendam dengan ketinggian air 30 cm. Dan terakhir di Desa Bangun Sari Baru, Komplek Perumahan Taman Sari Permai Dusun 12 sebanyak 10 rumah pemukiman warga yang terendam dengan ketinggian air 30 cm. Kepala Desa Nagatimbul Trimo mengatakan dampak banjir dari aliran sungai Seibagepang menyebabkan sekitar 300 kepala keluarga harus mengungsi dari dalam rumah. Sejumlah warga sudah dievakuasi dan ditempatkan di 3 posko yang sudah disediakan. Salah satunya di Masjid Samaratul Ikhwan, Desa Nagatimbul untuk daerah yang tinggi dan aman. Di samping itu juga pihaknya BPBD bersama instansi lainnya sudah mendirikan dapur umum, begitu juga menyiapkan perahu karet dan jenis lainnya untuk keperluan para warga. Ini sudah berdampak dulu meluap ya, terakhir melimpaslah ke Nagatimbul warga bawah ini Pak. Ya terutama ya dari pertanian kan, ternak hewan. Nah, dari sama kanan, pemukiman warga ini lah Pak. Sama pemukiman lah Pak ya. Ya terutama memang warga ini lah Pak, kena terdampak banjirnya ya kan. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Morawah AKP Firdaus Kemit mengatakan bahwa banjir yang melanda di Kecamatan Tanjung Morawah tidak ada korban jiwanya. Jumlah warga yang terendam 300 KK dan bantuan sudah datang dari Brimob dan dari BPBD maupun PMI menyiapkan bantuan tim SAR dan perahu karet, dan sementara warga yang dievakuasi di Masjid Nagatimbul sudah disiapkan dapur umum. Pemirsa, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tebing Tinggi bersama dengan tim terkait turun langsung meninjau korban banjir yang melanda 3 kecamatan di Kota Tebing Tinggi. Ya, terdapat 3 kelurahan yang terendam banjir dan kenaikan air diperkirakan semakin tinggi, diharap waspada untuk selalu. BPBD Kota Tebing Tinggi langsung turun ke lokasi meninjau banjir di Jalan Antur Mangan, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Tebing Tinggi. BPBD memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera mengevakuasi barang-barang berharga karena diperkirakan air akan semakin naik. Kepala BPBD Kota Tora menghimbau agar selalu waspada dan menyarankan apabila air semakin tinggi, warga segera mengevakuasi barang-barangnya dan segera mengungsi ke posko pengungsian yang sudah disediakan pemerintah. Tora menyampaikan sampai pukul 10 pagi ada beberapa kelurahan di 3 kecamatan di Kota Tebing Tinggi yang terendam banjir, yakni Kecamatan Rambutan, Padang Hulu, dan Bajenis. Tapi kami belum tahu ya berapa yang terdampak. Nanti kami nunggu laporan dari pihak kelurahan. Tenda pengungsi kita sudah ada di kantor, nanti tinggal koordinasi aja. Nanti berapa yang mau diperlukan di masyarakat kita akan turunkan. Sementara itu pemirsa, dari Kabupaten Simalungun, ratusan rumah warga yang berada di Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok, Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun terendam banjir hingga ketinggian mencapai 1 meter. Banjir yang merendam ratusan rumah warga terjadi akibat tingginya curah hujan yang mengakibatkan Sungai Singkam yang ada di Kecamatan Dolok, Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun meluap.
Tingginya curah hujan yang terjadi dari sejak Rabu sore hingga Kamis siang membuat Sungai Singkam, Pasar Bawah Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun meluap hingga ratusan rumah warga yang berada di bantaran sungai ikut terendam banjir. Akibat banjir, sebanyak 120 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi ke tenda pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Kapolsek Serbelawan AKP Abdullah Yunus menjelaskan bahwa lokasi bantaran Sungai Singkam tersebut merupakan daerah rawan banjir ketiga di musim hujan. Pihak pemerintah sudah turun dari dinas sosial, dari BPD, dan Percamat, Koramil, Polsek, dan dibantu lagi dengan perkebunan Bristol. Ada menyiapkan dapur umum. Langsung menyiapkan perintah dari Bapak Wakil Bupati, langsung siapkan dapur umum. Informasi selanjutnya, pemirsa, puluhan warga Kelurahan Alur 2, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat kemarin menggelar aksi demo menuntut perbaikan jalan. Demo puluhan warga ini dilakukan dengan cara menutup akses jalan sehingga puluhan truk galian C mengakibatkan rusaknya jalan tidak bisa melintas. Warga Kelurahan Alur Gadung, Kecamatan Seilepan harus merasakan rusaknya jalan akibat proyek pembangunan jalan tol Medan Aceh. Ruas jalan di desa ini rusak akibat setiap hari dilalui truk galian C tanah timbun pembangunan jalan tol. Tidak hanya itu, mata pencarian masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang juga turut sirna akibat debu jalanan yang setiap hari dirasakan. Merasa tidak nyaman, akhirnya puluhan masyarakat melakukan aksi demo dengan menutup jalan yang melintasi 7 desa dan 1 kelurahan yang merupakan jalan protokol di Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Salah seorang masyarakat, Linda, mengatakan desa mereka bagaikan wisata abu dan dagangannya terpaksa harus tutup akibat abu. Warga mengancam jika jalan tidak juga diperbaiki, maka ratusan warga desa akan menghentikan proyek penimbunan jalan tol yang telah merusak fasilitas jalan dan kenyamanan masyarakat. Proyek ini mungkin Pak, motor-motor besar nih lewat nih. Tengok ini kan bekas timbunan ya, lama-lama disiram, lama-lama kan rusak juga Pak. Oh, untuk menuju jalan tol ya Bu ya? Iya. Istilahnya bukan kami aja yang di depan Pak, ini yang lalu lalang kan makan abu juga. Kalau abu ya semenjak 1 bulan inilah yang ini apa makan itu. abu aja terus. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, pemirsa, hujan deras serta angin puting beliung merusak rumah warga yang terletak di Dusun 8 Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai. Dari data BPBD, terdapat 54 rumah di 4 kecamatan rusak akibat hujan deras dan angin puting beliung yang terjadi pada Kamis 18 Agustus dini hari. Jumlah korban disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban BPBD Sergai Marnakok Gultom. Terdapat 54 rumah yang terdampak dan yang terparah di Desa Bingkat dan Desa Sukasari, Kecamatan Pegajahan. Seperti terpantau di rumah Yusmawati, warga Desa Pematang Setrak yang mengalami kerusakan cukup parah di seluruh rumahnya yang tertimpa pohon kelapa di saat keluarganya sedang terlelap istirahat. Kejadian terjadi pada Kamis dini hari, hujan dan angin beliung langsung merobohkan rumahnya. Saat itu keluarga langsung lari untuk menyelamatkan diri. Pertama kan gerimis gitu aja udah siap ambruk, baru deres lah hujan tuh. 2 kali lah angin, pertama angin, baru yang keduanya angin deres itu baru geret. Itu menimpai bagian mana Bu? Kamar. Kamar. Kami di sebelah, ini kan tempat tidur. Kami di pinggir, anakku pinggir, dia tengah-tengah. Ya paling nanti untuk ke depan ya kita anggarkan lah. Kalau bisa bedah rumah ya kan. Kalau untuk bantuan finansial ya paling nanti material-material yang kecil-kecil lah dari desa. Sementara itu, Rustian Handoko, Kepala Desa Pematang Setrak, membenarkan warganya terdampak bencana angin puting beliung. Dan saat ini pihak desa bergotong royong untuk membersihkan sisa runtuhan kayu dan alat rumah tangga warganya. Pihak desa sementara ini membantu untuk mendirikan secara darurat rumah warga untuk tinggal sementara menunggu bantuan dari pemerintah kabupaten. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melantik Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Arief Tri Nugroho. Pelantikan ini dilakukan karena masa jabatan PLT Sekda Profsu yang lama telah berakhir dan sesuai dengan keputusan Presiden akan penunjukan Sekda Profsu yang baru. Pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dilakukan di pendopo Rumah Dinas Gubernur pagi tadi. Arief Tri Nugroho dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara karena sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia pada 22 Juni 2022 yang lalu. Selain itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga melantik Fitrius dan Afifi Lubis menjadi pengawas daerah Sumatera Utara. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengatakan bahwa kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang baru dilantik agar dapat bekerja dengan bersikap jujur, menunjukkan kepatuhan dan konsisten, memiliki nilai moral dan etika yang kuat sehingga menghasilkan integritas yang baik dalam bekerja. Dikatakan prestasi menjadi Sekda Prof diantaranya adalah mampu mewujudkan keinginan dan kebijakan dari seorang gubernur. Nah, setelah itu selesai di jabatan PLT, dia harus tak boleh kosong jabatan sekretaris daerah. Kebetulan sudah ada SK dari Presiden tentang jabatan Sekda. Hari ini begitu selesai dilepas PLT, masuklah dilantik jabatan Sekda, sehingga tidak ada kekosongan. Batasan waktu untuk pelantikan Sekda itu juga waktunya adalah 60 hari. Tetapi karena tak bisa dia ditunda, karena jabatan tidak boleh kosong, makanya hari inilah Sekda itu dilantik. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Arief Tri Nugroho mengatakan menjadi Sekda Prof merupakan amanah yang sangat besar karena Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan komandan yang memimpin semua pegawai ASN dan non-ASN di pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tadi saya sudah dilantik oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Tentunya ini amanah yang begitu besar karena Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah komandan mengawaki semua pegawai, semua ASN dan non-ASN di pemerintah Provinsi Sumatera Utara tadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apa tujuan yang telah ditetapkan tadi? Yaitu termuat di dalam RPJMD yang di dalamnya terkandung juga visi dan misi dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang tadi sudah disampaikan, diuraikan oleh Bapak Gubernur dalam kata-kata sambutan. Iya, pemirsa, hadir bersama dalam pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Gubernur Sumut Edi Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah menepis isu keretakan hubungan mereka. Ya, Gubernur mengibaratkan Gubsu dan Wagubsu sebagai sepasang suami istri yang bekerja terpisah namun dengan tujuan yang sama. Kehadiran Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah semakin menepis rumor hubungan keduanya yang retak. Dalam acara pelantikan Sekda Profsu yang baru, Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terlihat begitu kompak dan tidak ada masalah yang terjadi di antara keduanya. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengatakan tidak ada permasalahan antara Gubernur Sumut dan Wakil Gubernur Sumut karena keduanya telah disumpah di hadapan Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahan Provinsi Sumatera Utara hingga 5 September 2023 dengan sebaik-baiknya. Jabatan gubernur dan wakil gubernur itu seperti layaknya suami dan istri.
Ada saatnya suami itu bekerja di luar, ada saatnya istri itu bekerja di dalam. Tapi ada saatnya bekerja bersama-sama dengan waktu yang ada, waktu sama. Tetapi kalau tidak bisa, ya terpaksa dibagi. Satu diselesaikan oleh suaminya, yang satu diselesaikan oleh istrinya. Tapi kalau ada image sana ribut sini, ya pasti tak terlepas dari wartawan yang suka membuli tentang itu. Nanti tanyakan kepada Wakuf dan tidak ada masalah. Kami sudah berjanji di dalam sumpah, bahkan disumpahkan oleh saat itu di hadapan Presiden. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah mengatakan sebagai Wakil Gubernur Sumut wajib hadir dimanapun tempatnya atas perintah dari Gubernur Sumatera Utara untuk mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia juga mengatakan terkait dengan isu yang beredar bahwa ada permasalahan antara Gubsu dan Wagubsu tidaklah benar, karena saat ini keduanya bekerja masing-masing dengan tujuan yang sama untuk Provinsi Sumatera Utara. Seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur, masalah tugas tanggung jawab semua sudah ada porsinya masing-masing. Saya menyadari posisi saya adalah wakil gubernur, artinya saya hadir dimanapun karena perintah gubernur mewakilin pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tentang apa yang terjadi isu di luaran ini, biarlah itu punya hak masing-masing menilai, tapi sampai dengan saat ini silaturahim kami tetap baik dan juga pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tetap berjalan sesuai aturan dan tujuannya. Sementara itu pemirsa, di informasi lainnya, momentum peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia disambut gembira Dewan UMKM Sumut dengan menggelar konvoi becak bermotor. Konvoi Hari Kemerdekaan ini dimanfaatkan untuk mengabarkan kepada masyarakat bahwa Dewan UMKM Sumut itu ada dan siap memberikan kontribusi kepada masyarakat Kota Medan, umumnya Sumatera Utara. Sebanyak 30 unit becak bermotor serta mobil jeep zaman dahulu dengan membawa penumpang Himpunan Perempuan Medan terdiri dari HRC, Pretty Women, Muslimah PP dan Alko serta wanita Kartini Wanijaya Deli Sumatera Utara yang tergabung dalam anggota Dewan UMKM Sumut melakukan konvoi proklamasi Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia kemarin. Konvoi proklamasi yang dikawal Satlantas Polrestabes Medan ini mengambil start dari Warkop dan Workshop Dewan UMKM Sumut, Jalan Brigjen Katamso Medan menuju Jalan Ahmad Yani, Guru Patimpus dan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Insinyur Haji Juanda serta kembali ke Warkop Workshop Dewan UMKM Sumut. Ketua Dewan UMKM Sumut Dewi Budiati Teruna Jasa Said mengatakan dalam memaknai momentum kemerdekaan ini bagi Dewan UMKM Sumut dijadikan kesempatan untuk bisa kembali bangkit dari hantaman pandemi COVID-19 yang telah melanda bangsa beberapa tahun yang lalu. UMKM, pelaku ekonomi kecil menengah, bahwa simbolnya merayakan kemerdekaan, berharap kepada pemerintah agar UMKM terutama kaum perempuan diperhatikan, karena saat pandemi perempuan jauh bisa menyelamatkan ekonomi keluarga. Kami hari ini bergembira karena terbebas dari pandemi dan ekonomi mulai bergerak. Kapendam 1 Bukit Barisan Letkol Infantri Riko Julianto Siagian melakukan silaturahmi lewat Coffee Morning dengan insan media elektronik dan media cetak serta online di Media Center Petisah Medan. Ya, Coffee Morning ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang sudah terjalin menjadi lebih baik sehingga informasi yang diberitakan oleh setiap media menjadi edukasi bagi masyarakat luas. Kapendam 1 Bukit Barisan Letkol Infantri Riko Julianto Siagian mengatakan Coffee Morning yang dilakukan ini agar lebih mengenal setiap insan media yang bekerja sama dengan Pendam 1 Bukit Barisan. Dikatakan saat ini Kapendam akan mengaktifkan media center yang ada di Petisah sehingga berbagai informasi yang dapat dirilis oleh media dapat diperoleh melalui media center. Pada Coffee Morning yang dilakukan, Kapendam 1 Bukit Barisan Letkol Infantri Riko Julianto Siagian meminta masukan kepada para insan media terkait dengan hal-hal yang dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis sehingga tidak ada kendala yang dihadapi insan media dalam menyampaikan informasi dari Pendam 1 Bukit Barisan. Jadi hal-hal yang kami sampaikan
Pertama, dengan tempat media center ini sengaja kami buat ya untuk tempat bagaimana kita berkumpul, memberikan informasi kepada kami, begitu juga informasi dari kami bagaimana supaya berita-berita yang masuk atau akan kita keluarkan itu berita-berita yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga apa yang menjadi tugas kita untuk meningkatkan atau mengangkat nama Kodam bisa terwujud dengan baik. Jadi sebelum kita membuatkan rilis atau membuatkan berita, kita koordinasikan dulu, kita cek kebenarannya apakah berita ini valid atau tidak. Sehingga apa yang nanti muncul di media itu merupakan berita yang terbaik. Dan harapan kami berita yang muncul itu berita yang bisa menetralkan atau bisa memberikan solusi yang terbaik dalam setiap kegiatan ataupun pemberitaan. Salah seorang perwakilan insan media dari media online Zulfikar Abu Bakar mengatakan Coffee Morning dengan Kapendam 1 Bukit Barisan adalah pertemuan yang sangat membanggakan insan media karena secara langsung dapat berdiskusi dengan Kapendam. Ia berharap melalui Coffee Morning tersebut hubungan antara insan media dan Pendam 1 Bukit Barisan dapat terjalin dengan baik. Sementara itu, mirsa, di sorotan lainnya dalam rangka HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia dan HUT ke-60 TVRI dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi pegawai dan keluarga yang dilakukan di TVRI Sumatera Utara pagi tadi. Pemeriksaan kesehatan bagi karyawan dan keluarga untuk menjadikan pegawai yang sehat sehingga mampu meningkatkan kedisiplinan kerja. Pemeriksaan kesehatan yang diselenggarakan TVRI Sumatera Utara ini disambut antusias oleh seluruh pegawai dan juga keluarga. Tingginya animo para pegawai dalam mengikuti pemeriksaan kesehatan ini karena ingin mengetahui kondisi kesehatan masing-masing. Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara Tahrizal mengatakan kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dalam rangka HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia dan HUT ke-60 TVRI. Sementara itu pada usia TVRI yang sudah 60 tahun, Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara Tahrizal menjelaskan, sesuai dengan reformasi birokrasi maka seluruh pegawai harus meningkatkan disiplin kerja, profesionalisme bagi seluruh pegawai. Dikatakan bagi pegawai di bidang teknis akan diberikan pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing sehingga memiliki kemampuan sesuai dengan perkembangan yang ada. Kepala Stasiun TVRI Sumut menjelaskan guna mewujudkan siaran digital. Saat ini TVRI sudah memiliki 6 pemancar digital yang kedepannya akan semua diganti dengan digital sesuai dengan program pemerintah. Pada 22 Agustus 2022, siaran TVRI Sumut akan beralih ke digital sehingga masyarakat diharapkan telah mempersiapkan sarananya untuk dapat menyaksikan tayangan TVRI secara digital. Dalam rangka ulang tahun TVRI dan terutama juga ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 dan TVRI yang ke-60, kita mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada para pegawai terutama dan juga ke masyarakat, bekerja sama dengan Rahadian Group. TVRI ada 6 pemancar yang sudah digital, kedepannya akan seluruhnya. Dan tanggal 22-24 ini seluruh Sumatera Utara akan digital, yang analognya akan kita off-kan. Untuk itu saya harapkan masyarakat harus bersiap. Sementara itu, Area Sales Manager PT Radian Group Nur Hadi mengatakan saat ini pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan kuantum tingkat akurasinya sudah mencapai 90%, sehingga keyakinan masyarakat dengan cara ini sudah meningkat pula. Selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga bisa berkonsultasi mengatasi penyakit yang terdeteksi melalui alat pemeriksaan tersebut. Kalau pengecekan ini sebenarnya kita buat akurasinya itu pakai alat kuantum ini 90%, Bang. Karena kan yang lebih akurat itu pasti ya ke darah apa ke lab kan gitu kan. Ya seperti itu alat yang kita bantu ini untuk mengedukasi kesehatan masyarakat Kota Medan sih. Ya kalau itu sih tergantung deteksi dari penyakitnya. Kalau penyakitnya memang terlalu kita akan arahkan konsultasi ke dokter. Tapi kalau memang tidak terlalu parah, kita akan buat mereka mengkonsumsi seperti obatan, suplemen seperti itu.
Informasi selanjutnya pemirsa, dalam rangka memperingati HUT RI ke-77 tahun, pengurus Himpau di Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka bagi 300 guru PAUD se-Kabupaten Deli Serdang. Ya, pada kegiatan workshop itu menghadirkan 5 orang narasumber yang dilaksanakan di Gedung Erlangga, Jalan Medan Lubuk Pakam, Kecamatan Tanjung Morawa. Ketua Pokja Bunda PAUD Deli Serdang, Sri Pepeni Yusuf Siregar mengapresiasi kegiatan ini dan berharap melalui workshop yang dilakukan, guru PAUD semakin baik. Selain itu dapat meningkatkan kompetensi dan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di masing-masing satuan. Ketua Himpau di Deli Serdang, Ari Dwi Ningsih, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat yang tinggi serta ingin terus belajar demi mengupgrade kompetensi diri khususnya terkait kurikulum Merdeka. Hal itu sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim pada bulan Februari lalu bahwa kurikulum Merdeka sudah harus diimplementasikan di setiap satuan pendidikan. Kegiatan hari ini adalah untuk mengupgrade kompetensi guru khususnya terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Mudah-mudahan dari kegiatan hari ini guru-guru dapat mengimplementasikan dan mengimbaskan materi-materi yang sudah disampaikan ke satuan ataupun ke lembaga masing-masing. Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara Eliana Mainaria mengatakan tujuan kurikulum Merdeka adalah agar anak-anak merasa lebih aman dan nyaman dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kurikulum Merdeka itu sebenarnya bagaimana kita membuat setiap orang-orang yang terlibat di dalam kurikulum itu, termasuk dari pendidik, orang tua, dan anak itu merasa merdeka pada saat mereka melakukan setiap proses pembelajaran yang ada di satuan mereka masing-masing. Pasti saya yakin implementasi kurikulum Merdeka ini bisa diterapkan dan implementasikan di satuan masing-masing. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, memeriahkan HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia, warga mengikuti berbagai perlombaan di Kota Medan, termasuk di tingkat lingkungan. Ya, seperti halnya di lingkungan 14 Kelurahan Tegal Sari, Mandala 2, Medan Denai, warga antusias mengikuti berbagai jenis perlombaan. Inilah berbagai perlombaan yang diikuti warga lingkungan 14 Kelurahan Tegal Sari, Mandala 2, Kecamatan Medan Denai. Perlombaan ini dilaksanakan pada peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia. Antusiasme warga mengikuti perlombaan ini sangat tinggi yang ditandai dengan kehadiran warga mulai dari anak-anak, remaja hingga warga dewasa berbaur mengikuti berbagai perlombaan. Perlombaan memeriahkan HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia ini kolaborasi antara pemuda Batak Bersatu, PBB setempat dan Kepala Lingkungan 14. Walau perlombaan ini sederhana, antusiasme warga sangat tinggi mengikutinya. Warga yang umumnya berdomisili di lingkungan ini adalah pemulung dan beternak. Warga sangat antusias memeriahkan HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia dari pagi hingga sore hari. Menurut Sekretaris PBB Effendi Sitomorang, jenis perlombaan diantaranya lomba makan kerupuk, lomba joget jeruk dan balon, lomba makan pisang, memasukkan paku dalam botol, serta lomba panjat pinang dan jenis perlombaan lainnya. Menurut Ketua Ranting PBB Mandala 2, Alen Sihotang, perlombaan ini dilakukan guna menjalin silaturahmi dengan warga, sekaligus menciptakan rasa solidaritas PBB dan warga. Merasa bangga bisa berkolaborasi dengan PBB, Pemuda Batak Bersatu di lingkungan TSM 2. Kebetulan di TSM 2 ini
ada satu organisasi sosial yang bernama PBB Pemuda Batak Bersatu. Jadi karena kebetulan PBB adalah partai organisasi yang bergerak di bidang sosial, jadi kami sehati dan sejiwa untuk memajukan lingkungan 14, terutama dengan cara acara untuk memeriahkan semarak ke-77 ulang tahun Republik Indonesia dalam kemerdekaan ini, untuk merangkul silaturahmi dan kekompakan di antara warga Pemuda Batak Bersatu dan kami sebagai kepala lingkungan. Pihak Lingkungan 14 sangat mengapresiasi kegiatan perlombaan HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia karena dapat meningkatkan silaturahmi dengan warga. Selain itu, program lingkungan juga dapat menjadi terlaksana dengan baik berkat adanya kolaborasi Lingkungan 14 dengan PBB. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemulihan ekonomi kerakyatan kini menjadi kewajiban dan hak semua daerah pasca mengalami keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Di Kabupaten Nias Utara, berbagai akses infrastruktur penunjang ekonomi terus dibangun. Memaknai tema hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, pemerintah dan masyarakat Nias Utara melakukan gerakan pembangunan berbagai sektor. Di sela-sela rangkaian kegiatan HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia, Bupati Nias Utara Amizar Warwu kepada media mengatakan, selain pembangunan melalui program kerja pemerintah daerah usaha ekonomi secara mandiri seperti pertanian, kerajinan, dan perdagangan yang digagas masyarakat dari berbagai pelosok desa. Khusus penanganan infrastruktur penunjang ekonomi seperti jalan dan jembatan, daerah telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan provinsi Sumut agar Nias Utara dapat cepat keluar dari status terisolir. Tentunya prinsip kita adalah sebagaimana dengan tema nasional, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tentunya kita di daerah akan mengimplementasikan untuk kemajuan daerah. Terisolasinya memang ketertinggalannya seluruh kecamatan di 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan. Pemirsa, pembangunan Tugu Raja Marsundung Simanjuntak tahap pertama menelan biaya hampir 1,5 miliar rupiah di Desa Parasuratan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba sudah rampung. Ya, pembangunan tahap pertama mencakup pembangunan tugu utama dan tempat parkir mobil yang akan dilanjutkan pembangunan ke tahap kedua untuk penyempurnaan pembangunan tersebut. Panitia Pelaksana Pembangunan Tugu Raja Marsundung Simanjuntak, Pardomuan Nauli Simanjuntak menyampaikan para keturunan ataupun generasi Raja Marsundung menepis mitos selama ini membangun tugu yang hendak membuka pemahaman bagi keturunan marga Simanjuntak untuk berdamai. Sebagaimana perdamaian adalah suatu impian dan cita-cita setiap individu maupun golongan. Sesuai yang direncanakan, nantinya akan dibangun gapura, rumah doa, pagar, toilet, dan lainnya. Dengan dibangunnya Tugu Raja Marsundung ini diharapkan dapat menjadi salah satu ikon objek wisata di Kabupaten Toba, sebagaimana juga salah satu usaha untuk melestarikan budaya dan adat Batak. Tapi yang pernah saya temukan sekarang sudah di generasi ke-21, nomor 21, yang pernah saya dapat, sudah ada nomor 21. Ilmu, kalau dia kali 25 tahun per satu generasi, berarti 25 kali 21 sama dengan 525 tahun yang lalulah kehidupan opung kami Raja Marsundung hidup di sini. Ketua Umum Pembangunan Tugu Raja Marsundung Simanjuntak, Jamres Simanjuntak menyampaikan terima kasih atas kerja keras panitia. Begitu juga kepada seluruh keturunan Raja Marsundung Simanjuntak yang ada dimanapun. Pardomuan juga berterima kasih atas dukungan partisipatif yang diberikan hingga dapat berjalannya progres pembangunan. Kesempatan ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya tanpa mengorbankan 1-2 orang untuk membangun tugu ini. Kalau bisa hidup bahagia kita, berat sama-sama kita pikul, ringan sama-sama kita pikul. Kita dudukkan Gorga nanti, karena balap fantasi juga ikut di Gorga, nah kita bangun dulu ini. Pemirsa, dari Kabupaten Langkat dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun, warga Kelurahan Stabat Baru menggelar perlombaan sampan tradisional di Sungai Mampu, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Perlombaan sampan tradisional ini merupakan tradisi turun-temurun dan disaksikan oleh ribuan masyarakat.
Memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun, warga Kelurahan Setabat Baru menggelar perlombaan sampan tradisional. Sebanyak 24 peserta tidak mau ketinggalan dalam perlombaan ini, di mana setiap sampan terdiri dari 3 orang dengan rute sejauh 500 meter. Para peserta beradu cepat untuk mencapai garis finishnya. Terlihat ribuan warga menyaksikan perlombaan ini di tepian Sungai Wampu karena sudah 3 tahun lamanya perlombaan ini tidak digelar karena COVID-19. Salah seorang warga, Muhammad Bahru, mengatakan bahwa perlombaan sampan tradisional ini dalam rangka memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-77 tahun, di mana perlombaan sampan ini merupakan tradisi turun-temurun dari kakek mereka yang harus tetap dijaga. Kali ini masyarakat cukup antusias untuk hadir di sini karena sudah meluapkan kerinduan daripada lomba sampan yang selama ini yang dari kakek-kakek dulu, tradisi ini harus kita jaga. Yang pastinya mari sama-sama kita kembangkan budidaya lestari, pengembangan pariwisata di Kecamatan Setabat khususnya. Guna memeriahkan HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia, salah seorang pemilik kafe di kawasan Medan Sunggal memberikan makan minum gratis bagi warga sekitar di Jaguar Cafe. Selain memberikan makan minum gratis, dilakukan juga lomba joget bagi anak-anak dengan aneka hadiah yang telah disiapkan. Kemeriahan HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia disambut antusias oleh warga sekitar Jaguar Cafe yang berada di kawasan Medan Sunggal. Adapun menu makanan yang disiapkan pemilik kafe mulai dari jagung bakar dan sate serta nasi liwet dan aneka kue khas daerah. Warga juga diberikan kesempatan untuk bernyanyi diiringi live music. Desmond Tarigan selaku pemilik kafe mengatakan sudah seharusnya bagi generasi penerus bangsa memiliki pengorbanan setiap HUT kemerdekaan Indonesia karena para pejuang memperoleh kemerdekaan dengan pengorbanan darah dan air mata. Dikatakan pemberian makan minum gratis bagi warga sekitar kafe setiap HUT kemerdekaan Indonesia sudah menjadi komitmennya sejak awal. Untuk membantu masyarakat sekitar, ia juga mengajak warga yang memiliki keahlian dalam hal kuliner untuk membuka stand makanan di kafe Jaguar tersebut, sehingga keberadaannya tidak hanya menguntungkan bagi perseorangan, namun berdampak positif bagi masyarakat sekitar kafe. Dirgahayu, kemerdekaan Republik Indonesia 77. Saya pada kesempatan ini bersama manajemen Jaguar, juga saya sebagai anggota Polri mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 77. Sesuai dengan tema pulih, lebih cepat, bangkit dan lebih kuat. Tujuannya adalah sejahtera secara bersama. Dan acara hari ini kita betul-betul dari masyarakat sekitar untuk masyarakat sekitar. Jadi itu menjadi tema kami. Sejahtera secara bersama dan membangun juga masyarakat untuk mereka semakin lebih gigih lagi dalam memperjuangkan hak hidup di tengah situasi pandemi COVID. Salah seorang warga yang ikut dalam kemeriahan HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia di Kafe Jaguar mengaku merasakan kemeriahan HUT kemerdekaan yang dilakukan pemilik kafe. Melalui HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia, ia berharap pemerintah lebih peduli dengan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia HUT yang ke-77 tahun. Harapan saya terutama untuk masyarakat Indonesia, kiranya pemerintah kita lebih peduli lagi terhadap masyarakat Indonesia, lebih memperhatikan lagi fakir miskin, lebih memperhatikan anak-anak yang kekurangan asupan terutama karena saya juga di bidang kesehatan. Jadi saya berharap pemerintah dengan ulang tahun yang ke-77 tahun ini, semoga Indonesia semakin jaya dan Indonesia juga semakin merdeka. Terima kasih. Sementara itu Mirsa, dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, banyak dimanfaatkan oleh warga untuk mengisi liburan untuk mendatangi objek wisata. Seperti halnya objek wisata air yang ada di Kabupaten Simalungun, ramai dipadati oleh warga yang datang dari berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara. Tidak seperti tahun sebelumnya, momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun kali ini dimanfaatkan oleh warga untuk mendatangi berbagai objek wisata guna mengisi liburan bersama keluarga. Objek wisata air seperti pemandian alam sejuk dan pemandian Karanganyar yang berada di Kabupaten Simalungun ramai dikunjungi oleh warga yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara dari pagi hingga sore hari.
Salah seorang pengunjung Tinendung yang berasal dari Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang mengatakan memilih objek wisata air yang ada di Kabupaten Simalungun ini dikarenakan suasananya yang nyaman dan juga murah meriah untuk menghibur keluarga di momen liburan perayaan HUT ke-77 tahun Republik Indonesia. Saya lihat mulai dari tadi, saya pantau, kira-kira pengunjung ini lebih kurang daripada 10.000 orang. Ini pengunjung didominasi oleh anak-anak, orang tua, remaja, banyak mengunjungi wisata ini. Pengelola objek wisata air pemandian alam Sejuk mengatakan bahwa para pengunjung mulai terlihat ramai memadati lokasi objek wisata ini setelah selesainya pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan ke-77 tahun Republik Indonesia. Dalam rangka liburan 17-an bersama keluarga, istri. Karena di sini tempatnya nyaman, sejuk, murah meriah. Ketua Umum dan pendiri Bela Negara secara humanis, Profesor Dr. John Peter Sinaga menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol negara perlu dilakukan rejuvenasi makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Ya, benar sekali. Hal ini dilakukan terkait dengan munculnya berbagai fenomena sosial di mana masyarakat kerap ada yang terpinggirkan, di antaranya ada diskriminasi dan juga radikalisme terjadi pada persoalan masyarakat bawah. Pada sela-sela peringatan HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia di Gereja HKBP Sri Gunting, Resor Sri Gunting, Profesor Dr. John Peter Sinaga menyatakan persoalan ini terjadi akibat dari masih banyak masyarakat di bawah garis kemiskinan dan kebodohan. Menurut Sintua Gereja HKBP Sri Gunting ini, selama kemiskinan dan kebodohan tidak diperhatikan secara merata sesuai dengan Pancasila dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, yaitu adil, makmur, dan merata berkeseimbangan, maka semua lambang-lambang negara termasuk peringatan HUT kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya ada sebagian masyarakat yang tidak memperingatinya karena faktor kemiskinan dan kebodohan. Pada konsep silaturahim dan silaturahmi. Silaturahim itu artinya persaudaraan. Gen-gen yang ada dalam tubuh manusia bahwa kita sudah sepakat bangsa ini adalah bersaudara. Tetapi silaturahmi, hubungan antar umat sesama suku, bangsa, agama belum terpelihara. Karena apa? Karena kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itulah penting sekali itu dilakukan dalam hal-hal kegiatan sejarah ataupun menghormati lambang-lambang negara. Salah satu contoh, HUT RI yang ke-77 ini adalah suatu momentum. Bagaimana bangsa ini menghormati lambang-lambang negara. Bagaimana bangsa ini mengingat sejarah. Sebab sebuah bangsa yang lupa akan sejarahnya itu adalah bangsa yang tidak berkeadilan, tidak jujur dalam melakukan kegiatan-kegiatan di dalam penanggulangan kemiskinan dan kebodohan. Menurut Ketua Umum dan pendiri Forum Komunikasi Sintua Forkasi HKBP Profesor Dr. John Peter Sinaga, kemerdekaan Indonesia sebagai momentum bagaimana bangsa menghormati lambang negara dan sejarah. Dikatakan bangsa yang lupa sejarah adalah bangsa yang tidak berkeadilan dan tidak jujur dalam melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kebodohan. Di Kota Tebing Tinggi, pemirsa, penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai dari Kementerian Sosial di Kota Tebing Tinggi mengeluhkan syarat pencairan bantuan tersebut. Para penerima PKH mengeluhkan kebijakan yang mewajibkan pelunasan pajak bumi dan bangunan sebagai syarat mengambil bantuan. Seperti di salah satu e-warung di Jalan Pusara Pejuang Kota Tebing Tinggi yang mulai menyalurkan bantuan pangan non-tunai sejak hari Minggu lalu. Namun berbeda dengan penyaluran bantuan pada bulan-bulan sebelumnya, penyaluran bantuan kali ini mensyaratkan para penerima bantuan wajib menunjukkan bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan. Akibatnya, banyak warga yang belum melunasi pajak bumi dan bangunan kecewa karena tidak dapat mengambil bantuan tersebut. Salah seorang warga bernama Nila mengaku tidak bisa menunjukkan bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan karena ia menempati rumah sewa. Sementara kami rumah sewa, punya orang. Rumah sewa orang, mana mau kami minta? Iya, ya. Belum ngambil bantuan, belum ada vaksin juga. Oh. Kan nggak tanpa itu kami rumah sewa ya dapatkan aja lah Pak kami gitu ya kan kalau memang disalurkan bantuan untuk kami.
Sementara itu, Lurah Pasar Gambi Wida Azlina yang memantau penyaluran bantuan mengatakan kebijakan kewajiban melunasi pajak bumi dan bangunan bagi penerima bantuan sosial bertujuan untuk mengejar target PAD Kota Tebing Tinggi. Namun ia membantah kebijakan tersebut juga diberlakukan kepada warga yang menyewa rumah. Juga lihat Pak kondisi warganya, kalau dia menyewa kita nggak minta bukti PBB-nya. Dia nggak menyewa tapi punya rumah tapi belum sanggup bayar PBB. Tadi itu gimana? ada warga saya bilang, Bu saya belum bayar PBB, belum ada uang. Ya udah Bu, nanti sebelum jatuh tempo tolong dibayar ya. Kan masih ada jangka waktu Pak. Yang penting sebelum jatuh tempo mereka sudah bayar PBB itu. Pemirsa, aksi heroik dilakukan guru honorer di Deli Serdang memanjat tiang bendera pada upacara bendera 17 Agustus 2022 kemarin karena besi pengait tali pada tiang bendera putus dan bendera kembali turun. Ya, aksi yang dilakukan ini viral di media sosial dan keberaniannya pantas diapresiasi serta diberikan penghargaan oleh pemerintah. Terlihat dari video seorang guru memanjat tiang bendera yang direkam oleh salah seorang peserta upacara. Peristiwa ini terjadi di SMP Negeri 1 Beringin di Jalan Pantai Labu, Desa Emplasmen, Kuala Damu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Pada saat pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus, pasukan pengibar bendera melaksanakan tugas untuk menaikkan bendera. Namun pada saat bendera sudah berada di atas, tiba-tiba besi pengait bendera pada tiang lepas, hingga mengakibatkan bendera turun ke bawah. Petugas pengibar bendera kebingungan karena tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Namun seorang guru agama Islam Khalif Mardi Harahap langsung bergerak memanjat tiang bendera untuk menaikkan kembali tali yang terlepas. Khalif Mardi Harahap mengatakan aksi memanjat tiang bendera itu terjadi secara spontan karena tidak ada tindakan apapun yang dilakukan pasukan pengibar bendera maupun peserta upacara. Bendera yang sudah dibawa hendak dilipat oleh petugas pengibar bendera, namun dilarang oleh anggota TNI yang ikut dalam upacara bendera. Saya langsung lari, tergerak hati ini gitu. Melihat mereka terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Langsung lari kemari tanpa ada rasa takut. Ya, insya Allah kayak kejadian di video itu langsung naik, ambil tali langsung naik. Setelah naik ya berkibarlah bendera tersebut. Pemirsa, perlombaan panjat pohon pinang di tengah perkuburan muslim di kawasan Belawan Lama memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 ini menjadi perhatian warga. Selain itu ada juga warga yang menggelar perlombaan panjat pohon pinang di dalam kolam ikan di Jalan Komodor Yosudarso, Belawan. Seperti masyarakat Belawan Lama, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan yang memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia tahun 2022 ini dengan menggelar perlombaan panjat pohon pinang di tengah pekuburan muslim yang saat itu sedang digenangi air pasang rob. Perlombaan panjat pinang diselenggarakan untuk memberikan hiburan kepada warga sekaligus meredam aksi-aksi tawuran para remaja yang sering terjadi di kawasan ini, sehingga para remaja yang sering tawuran itu bisa berkumpul di tempat ini untuk saling bersilaturahmi dengan harapan adanya kegiatan di tengah masyarakat seperti ini tidak ada lagi tawuran sesama remaja. Menurut panitia pelaksana Aldo, perlombaan menyediakan hadiah yang menarik agar para peserta lebih semangat lagi. Perlombaannya 17 Agustus itu kita meriahkan dengan acara biasanya panjat pinang di kolam. Panjat pinang di kolam itu tertera hadiahnya 1,5 juta dengan hadiah berbagai jenis seperti kompor gas berbagai jenis lainnya. Dan perlombaan anak-anak itu ada lomba goni, tarik tambang, lomba mama-mama, lomba bola, lomba joget balon. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Widyotami Putri, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Sampai jumpa.